Shalom. Shalom. Sebelum kita mulai ibadah kebaktian umum yang pertama, mohon perhatiannya untuk salam dan informasi. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKP Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi ibadah new normal dapat dilihat pada warta jemaat yang dibagikan. Diinformasikan kepada jemaat bahwa mulai bulan September 2020, kebaktian umum akan diadakan 4 kali ibadah. Dan berikut adalah jadwal kebaktian umum 1 sampai 4. Kebaktian umum 1 pukul 6 waktu Indonesia Barat, kebaktian 2 pukul 9 waktu Indonesia Barat, kebaktian umum 3 pukul 16 dan kebaktian umum keempat pukul 19. Berita sukacita, dari sektor 1 telah lahir anak pertama, putra dari keluarga Bapak Eko Setiawan dan Ibu Sandra Kristiani yang diberi nama Matthew Wycliffe Sutarman pada hari Rabu 5 Agustus 2020 di Grand Family PIK Jakarta. Diharapkan pada jemaat supaya warta yang dibagikan untuk dibawa pulang dan tidak untuk ditinggalkan. Sekian salam dan informasi, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sekalian, mari kita persiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah kebaktian umum yang pertama. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk kurban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi. Berilah hormat padanya, Allah Maha Tinggi. Dan pujilah tak berhenti, puji rahmat dan kasih-Nya. Puji Allah Maha Tinggi, Bapa, Kudus. Berilah hormat padanya, pada Allah Maha Tinggi, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat padanya, Maha Mulia, Maha Mulia. Berilah hormat Jemaat sekalian, mari kita tabiskan akan ibadah ini. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh yang Maha Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Kemuliaan dan hormat bagimu Rajaku. Hosana puji Tuhan bersorak umatmu. Hosana Raja kami, Hosana anaknya, utusan Allah kami, mubaraklah Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat segala abad dan tempat di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang minta sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam keadaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali. Saudara sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Ucapan syukur hanya kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kasih setia yang sangat besar yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami mengucap syukur terima kasih karena memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala sesuatunya, Allah yang kami sembah dan kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan, oleh kekuatan kesehatan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami, pencukupan kebutuhan ekonomi dalam kehidupan kami, setiap usaha pekerjaan kami Engkau berkati Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih. Pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur terima kasih kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk berkumpul di rumah-Mu ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mengucap syukur terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur terima kasih untuk program gereja yang sudah terlaksana di bulan ini Tuhan. Kami mengucap syukur terima kasih, segala sesuatunya boleh berjalan oleh karena kasih setia-Mu Tuhan. Dan semuanya boleh terus berjalan oleh karena kehendak-Mu pula Tuhan. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat pagi hari ini Tuhan, mungkin mereka belum bisa hadir di tempat ini karena kondisi dan keadaan. Mungkin mereka sakit, lemah tubuh, di dalam pemulihan. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, lawatan-Mu atas mereka. Biarlah mereka Engkau pulihkan kondisi kesehatannya Tuhan, sehingga mereka boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam suasana yang baru ini Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan kami mau menyerahkan setiap jemaat dalam kehidupan rohani mereka. Biarlah Engkau juga tolong mereka Tuhan, kuatkan iman mereka, berikan semangat yang baru bagi mereka Tuhan, untuk mereka memiliki terus kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan beribadah bersama-sama Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga mereka, pekerjaan dan pelayanan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong, menyertai dan memberkati. Pada saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk setiap program gereja yang sudah direncanakan Tuhan. Kami serahkan dalam tangan-Mu, biarlah Engkau juga memberkati program-program ini. Biarlah semuanya boleh berjalan oleh karena kehendak-Mu. Semuanya Engkau berkati Tuhan, sehingga gereja-Mu ini boleh semakin besar dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar Tuhan. Untuk gereja-gereja yang ada di Kabupaten Bogor,
Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau juga menolong mereka, menyertai kehadiran mereka, sehingga dengan kehadiran mereka, gereja-gereja ini boleh menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada. Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut ambil bagian di dalam kepengurusan GKP Jemaat Citerep. Setiap hamba Tuhan, penatua, diakan, PKS, pengurus bidang ataupun komisi-komisi, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang tolong mereka dalam setiap pelayanan mereka. Setiap kebutuhan kehidupan mereka Tuhan, biarlah Engkau yang cukupkan, sehingga mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan sepenuh hati mereka. Dan segala sesuatunya boleh berjalan oleh karena Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan. Pada saat ini juga Tuhan, kami serahkan untuk setiap majelis sinode yang ada Tuhan, di dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan. Engkau tolong setiap pelayanan mereka, Engkau tolong setiap kehidupan mereka. Biarlah Engkau yang memberkati mereka hingga berkelimpahan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan untuk negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menolong menyertai terus negeri kami ini Tuhan. Untuk setiap pemimpin-pemimpin negeri kami, biarlah Engkau tolong, berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan. Berikan hati yang takut akan Engkau untuk boleh memimpin negeri ini seturut dengan kehendak-Mu, dan nama-Mu semakin dibesarkan di negeri ini Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Untuk setiap masyarakat yang ada, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau yang menolong, menyertai, memberkati. Biarlah mereka juga terus Engkau berikan hati yang takut akan Engkau untuk boleh mengikuti setiap peraturan yang ada. Dan negeri kami ini semakin tertata, semakin tertib, dan semakin disiplin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa syafaat kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat yang ajaib dan Tuhan sungguh milikku. Ya genggamku dalam tangan yang teguh, dan bawa ke sungai teduh. Ya menggenggamku dalam tangan teguh, ku rasa aman dan tentram. Dengan kasih-Nya serahkan jiwaku, ya bimbingku sepanjang hidup, ya bimbingku sepanjang hidup. Kita akan membaca bacaan bertanggapan yang diambil dari bacaan bertanggapan nomor 24, membangun tubuh Kristus. Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Sementara itu sampai aku datang,
Bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita akan memberikan persembahan sebagai rasa ucapan syukur kita dengan didasari dari 1 Tawarik 29 ayat 17a, demikian firman Tuhan. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku ku terima dari-Mu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku ku terima dari-Mu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Tuhan peliharaku dan ku dikuatkan, ku giat melayani-Mu, muliakan nama-Mu. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu. Dan semua milikku ku terima dari-Mu, bagaikan buah sulungku ku berikan padamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga,
Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah nyatakan bagi Tuhan kami, di mana Tuhan sudah pelihara Tuhan kami, menyertai bahkan kehidupan kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, kami sudah memberi persembahan. Siapakah diri kami yang dapat memberikan persembahan ini Tuhan? Persembahan ini semua daripada Engkau Tuhan. Berkati dan kuduskan persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh layak digunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap majelis yang mengambil persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat, pimpinan penyertaan-Mu Tuhan, berikan kebijaksanaan, sehingga sungguh-sungguh persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan kembali. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal, yang menciptakanku, tuntun jalan hidupku. Keselamatan yang berikan, agar ku tak binasa. Kitab ajaib firman-Nya, kebenaran yang bakal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita siapkan hati kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan hari ini di mana Engkau masih senantiasa menyertai kami. Kami ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapa di mana hari-hari kami selama 1 minggu ini Tuhan Engkau yang sertai kami. Dan biarlah Engkau sendiri Tuhan yang terus pimpin kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan kami bersama-sama akan mendengarkan dan bersama-sama kami juga akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Dan Kau sendiri yang memberkati hamba-Mu yang terbatas ini. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan firman-Mu ini Tuhan dapat berakar kuat, bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan dari 1 Petrus 4 ayat 10. Kita buka bersama-sama 1 Petrus 4 ayat 10. Dan jika sudah menemukannya, kita akan membacakannya secara bersama-sama. Ya, 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 kita akan membacakannya secara bersama-sama. 1, 2, 3. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang berbahagia dialah yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan
dengan satu tema, yaitu melayani sesuai karunia. Melayani sesuai karunia. Seringkali kita mendengar kata karunia. Dan apa sih arti dari karunia itu? Ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karunia memiliki arti sebuah pemberian atau anugerah dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Sebuah pemberian dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Contohnya, seorang raja ya yang memberikan pemberian kepada rakyat jelata. Itu bisa dikatakan karunia. Dan di dalam Perjanjian Baru, dalam Alkitab di Perjanjian Baru, kata karunia ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu karisma. Ya, karisma memiliki arti pemberian. Kata karisma atau pemberian ini memiliki makna yang sangat luas, saudara. Ya, kata karisma atau pemberian ini bisa diartikan seperti pemberian atau karunia hidup kekal. Bisa juga pertolongan Tuhan yang diberikan atau dikaruniakan kepada manusia. Atau pemberian atau karunia untuk kita dapat melayani dan lain-lain. Namun di dalam teks yang sudah kita baca pada hari ini, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10, di situ ada kata karunia. Dan kata karunia di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ini memiliki makna, yaitu perlengkapan istimewa yang diberikan oleh Allah kepada tiap-tiap kita, kepada tiap-tiap orang percaya untuk melayani Dia di dalam kesatuan tubuh Kristus. Perlengkapan istimewa yang diberikan Allah kepada tiap-tiap kita, kepada semua orang percaya, kepada semua murid-murid Tuhan untuk melayani Dia di dalam kesatuan tubuh Kristus. Itu arti karunia di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 ini, saudara. Dan dari ayat ini, dari perikop ini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dan renungkan bersama-sama. Yaitu yang pertama, melayani sesuai karunia adalah sebuah keharusan karena kesudahan segala sesuatu telah dekat. Melayani sesuai karunia adalah sebuah keharusan. Karena apa? Karena kesudahan segala sesuatu telah dekat. Kenapa demikian? Coba kita perhatikan ayat yang ke-7. Di situ dikatakan, Petrus mengatakan demikian, kesudahan segala sesuatu telah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa dan lain sebagainya sampai di ayat yang ke-11. Ya. Di sini Petrus mengatakan bahwa kesudahan segala sesuatu telah dekat. Yang berarti apa? Yang berarti Kristus akan datang yang kedua kali di dalam kemuliaan. Ya, dan Petrus mengingatkan kepada para pembacanya melalui suratnya dia ini, sebelum Kristus datang untuk yang kedua kali dalam kemuliaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang harus jemaat Tuhan lakukan, yang harus murid-murid Tuhan lakukan. Yaitu yang pertama, kita lihat yang di ayat yang ke-7 tadi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu menguasai diri dan menjadilah tenang supaya dapat berdoa. Menguasai diri, jadi tenang supaya dapat berdoa. Berbicara tentang berdoa, berarti kita berbicara tentang relasi, terus menjalin relasi yang baik, terus menjalin relasi yang intim dengan Tuhan. Itu hal yang pertama yang Petrus katakan kepada para pembacanya dan juga kepada kita, ya, untuk kita diingatkan kembali bahwa saat kita ada dalam kehidupan ini sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk yang kedua kali, kita harus menguasai diri kita untuk kita dapat berdoa. Terus menjalin relasi yang baik dan yang intim dengan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang harus kita lakukan sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi, yaitu di ayat yang ke-8 kita dapat melihat mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-8, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-9, di situ dikatakan, berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Di sini Petrus menyinggung tentang kemurahan hati yang harus dimiliki oleh murid-murid Tuhan. Dan yang keempat di ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi, yaitu melayani sesuai karunia. Jadi melayani sesuai karunia adalah sebuah keharusan karena kesudahan segala sesuatu telah dekat.
Dan 4 hal tadi yang telah Petrus peringatkan kepada kita, ya, yang telah firman Tuhan katakan kepada kita, menguasai diri, mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, memiliki kemurahan hati dan melayani sesuai karunia, keempat hal itu tidak dapat dipisahkan. Ya, kita tidak dapat melayani Tuhan tanpa kasih. Kita tidak dapat melayani Tuhan tanpa kasih dan tanpa relasi yang intim dengan Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Kita tidak dapat dikatakan bahwa kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, bahwa kita memiliki relasi yang baik dengan Tuhan jika kita tidak memiliki kasih dan tidak memiliki kemurahan hati dan juga kita tidak mau melayani sesama kita. Jika kita mengasihi Tuhan, jika kita memiliki hubungan baik dengan Tuhan, kita buktikan dengan pelayanan kita. Kemudian di situ dikatakan bahwa layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dan saudara, coba kita bayangkan di sini ya, kenapa keempat hal ini harus kita lakukan, kenapa melayani Tuhan harus kita lakukan sebelum kesudahan segala sesuatu itu terjadi. Coba kita bayangkan, seandainya ada seseorang datang kepada kita, ya, kemudian dia tiba-tiba memberikan kepada kita sebuah hadiah tanpa kita melakukan apapun. Ya, kita tidak ulang tahun, kita tidak melakukan apapun, kita tidak memenangkan undian, tiba-tiba dia memberikan kepada kita misalnya 1 unit mobil atau 1 unit rumah. Apa yang kita lakukan kepada orang itu yang telah memberikan kepada kita? Pasti kita berusaha untuk menyenangkan hatinya. Begitu juga kita dengan Tuhan, saudara. Marilah kita menggunakan waktu dan kesempatan yang ada, ya, sebelum Kristus datang kembali dan selagi kita hidup di dunia, untuk kita senantiasa berupaya menyenangkan hati Tuhan. Kita melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki, bukan supaya Tuhan datang kembali ke dunia untuk membawa kita bersama-sama dengan Dia masuk ke surga. Bukan demikian. Tetapi karena Kristus telah terlebih dahulu mengasihi kita, karena Kristus telah terlebih dahulu melayani kita, Dialah yang menjadi kurban penebusan bagi kita, ya, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya jika kita menyadari hal itu, ya, kita mau memberikan segala sesuatu yang kita miliki untuk menyenangkan hati Tuhan selama kita masih diberi kesempatan di dunia ini. Ya, dengan karunia yang kita miliki, kita melayani Tuhan. Dan kata melayani Tuhan tidak harus di gereja, saudara. Melayani Tuhan dengan karunia yang kita miliki bisa di gereja, di dalam keluarga kita, di tempat kita bekerja, di dalam masyarakat, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Kita melayani Tuhan, kita berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita, Dia terlebih dahulu melayani kita sebagai kurban penebusan dosa bagi kita, Dia yang rela mati bagi kita untuk kita memperoleh kehidupan yang kekal. Sudah selayaknya kita menyenangkan hati Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang kedua adalah karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dapat berbeda satu dengan yang lain. Karunia yang diberikan Tuhan kepada kita dapat berbeda satu dengan yang lain. Karunia yang saya miliki mungkin berbeda dengan karunia yang saudara miliki. Karunia dimiliki saudara John Rio mungkin berbeda dengan karunia yang dimiliki saudari Asel. Ya. Demikian kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 6a berkata, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jadi setiap orang percaya tanpa terkecuali menerima karunia dari Tuhan. Ya, karena karunia Tuhan itu memang diberikan kepada setiap orang percaya. Semua murid-murid Tuhan pasti memiliki karunia. Dan karunia yang dimiliki dapat bermacam-macam bentuknya, dapat bermacam-macam jenisnya. Sama seperti tubuh jasmani kita, saudara, yang terdiri atas banyak anggota. Ya, tangan untuk
memegang, menggenggam, untuk meraba, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Semua yang ada di dalam anggota tubuh kita fungsinya berlainan. Ya, sama demikian juga dengan anggota-anggota tubuh Kristus, jemaat Tuhan. Ya, setiap jemaat Tuhan berfungsi dalam panggilan dan karunia yang berbeda. Kita semua memiliki fungsi dan panggilan yang berbeda, memiliki karunia yang berbeda. Tuhanlah yang menentukan tujuan dan fungsi kita. Dan setiap bagian itu penting, saudara. Tidak ada bagian yang dapat memisahkan diri dari yang lain. Sekali lagi, ya, kita dapat melihat tubuh kita sendiri. Saat mata tidak menjalani fungsinya dengan baik, apa yang terjadi? Tangan akan semakin berusaha keras untuk meraba supaya tidak menabrak saat berjalan. Kaki berjalan juga lebih berhati-hati. Ya. Dan jika semua dari kita diberikan karunia yang sama, apa yang akan terjadi? Misalnya, semua kita memiliki karunia, diberikan karunia untuk bernyanyi. Lalu siapa yang bermain musik? Jika semua kita memiliki karunia bermain musik, siapa yang akan melayani firman Tuhan? Siapa yang akan menyampaikan firman Tuhan? Ya. Namun saudara, banyak orang yang menganggap diri tidak bisa apa-apa. Ya, banyak orang yang menganggap diri tidak bisa apa-apa hanya karena tidak bisa bernyanyi, hanya karena dia tidak bisa bermain alat musik di gereja, lalu dia menganggap diri tidak bisa apa-apa dan kemudian dia minder dan tidak mau melayani Tuhan. Ya, ada juga sebagian orang lain lagi membatasi karunia itu hanya pada hal-hal yang spektakuler, seperti bahasa roh, ya, kesembuhan, karunia bernubuat, dan yang lainnya. Padahal apapun kemampuan kita, apapun karunia kita bisa dipakai untuk melayani Tuhan. Saudara, kita harus terus mengingat bahwa Tuhanlah yang lebih tahu porsi kita. Ya, Ia yang lebih tahu porsi kita membutuhkan apa, Dia yang lebih tahu. Dan Dia yang memberikan karunia sesuai dengan porsi kita. Itulah sebabnya saat kita melayani dan ketika kita sudah menyadari karunia apa yang kita miliki, ya, karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita tidak boleh sombong atau bermegah diri, atau malah kita menjadi minder karena tidak bisa seperti orang lain. Ya, karena semua kita memiliki karunia dan Tuhan tahu, ya, Tuhan tahu porsi yang terbaik untuk kita semua. Lalu pertanyaannya, bagaimana jika di antara kita ada yang belum menyadari karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya? Ya, banyak orang beranggapan saya tidak memiliki karunia, saya tidak mampu melayani Tuhan, saya tidak bisa apa-apa. Sebetulnya dia bukan tidak memiliki karunia, ya, bukan dia tidak diberikan karunia oleh Tuhan, tetapi lebih tepatnya dia belum menyadari karunia apa yang Tuhan berikan kepadanya. Bagaimana jika di antara kita ada yang seperti itu? Jika di antara kita ada yang belum menyadari karunia apa yang Tuhan berikan, ya, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berdoa dan meminta petunjuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang mengarahkan kita, Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk kepada kita karunia apa sih sebenarnya yang kita miliki. Dan terus kita lakukan pendalaman, pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan. Salah satu tokoh reformasi gereja, Bapak Gereja John Calvin, mungkin Bapak Ibu tahu, dia berkata demikian, saat kita memiliki pengenalan yang baik akan Allah, disitulah kita mengenal diri kita sendiri. Jadi saat kita belum tahu karunia kita apa, upayakan supaya kita mengalami pengenalan yang lebih dalam lagi akan Tuhan melalui doa supaya Tuhan menunjukkan pengarahannya kepada kita, Dia memberikan pengarahannya kepada kita, dan juga kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya. Itu yang pertama. Kemudian kita dapat menuliskan beberapa hal yang mungkin kita senangi. Contohnya, kita senang mengajar anak-anak, atau mungkin senang bermain musik, atau senang bernyanyi, senang berdoa, senang memberi, dan lain-lain. Dan kita harus mampu mengukur kemampuan kita itu. Manakah kemampuan kita yang paling menonjol?
Maksudnya di sini saat kita melakukan sesuatu dan saat kita melakukan itu, banyak orang yang diberkati. Banyak orang yang makin mengenal Allah dan bahkan semakin mengasihi Allah dan mau melayani Allah juga. Ya. Dan terakhir kita juga dapat meminta nasihat dari pemimpin rohani kita. Karena Tuhan telah memberikan pemimpin rohani di dalam gereja untuk melengkapi jemaat bagi pekerjaan pelayanan. Karena itu pemimpin mendapat tugas untuk mengajar, mengarahkan, dan membimbing jemaat untuk melayani berdasarkan karunia-karunia rohani mereka. Jadi bagi kita, mungkin di antara kita ada yang belum tahu karunia apa di dalam dirinya, boleh berkonsultasi kepada pemimpin-pemimpin rohani kita. Ya, jika kita sudah menyadari karunia apa yang Tuhan berikan kepada kita sebagai perlengkapan istimewa untuk kita melayani Tuhan, kita harus mengucap syukur. Ya, kita harus mengucap syukur untuk karunia, untuk setiap karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menginginkan karunia milik orang lain. Ya, karena apa? Tidak ada karunia yang kecil di mata Allah. Kalau kita menganggap karunia kita ini kecil, karunia kita ini tidak sebanding dengan orang lain, itu hanya penilaian manusia. Ya. Padahal semua karunia apapun bentuknya yang Tuhan berikan kepada kita, semuanya itu penting untuk membangun gerejanya, untuk membangun gereja Tuhan. Ya. Jika kita tidak menganggap diri kita tidak bisa apa-apa, kemudian kita dilibatkan untuk menjadi pemerhati misalnya. Jangan berkecil hati, karena hal itu juga penting di mata Tuhan. Apapun, sekecil apapun karunia kita, itu semua penting di matanya. Itu yang kedua, dan yang kemudian yang ketiga yang dapat kita pelajari dari perikop ini khususnya, yang ketiga yaitu melayani sesuai karunia untuk kemuliaan Allah. Melayani sesuai karunia untuk kemuliaan Allah. Kita kembali lihat di ayat yang ke-10 yang sudah kita baca tadi. Di situ dikatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik, ya, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Di situ ada kata pengurus, ya, di ayat yang ke-10 itu. Kata pengurus di dalam ayat 10 dapat diartikan juga sebagai pelayan. Ya. Orang Kristen kita harus bisa menganggap diri kita sendiri sebagai seorang pengurus dari kasih karunia Allah. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia kuno, seorang pengurus atau seorang pelayan itu memiliki tugas yang sangat penting, memiliki posisi yang sangat penting. Dia bisa adalah seorang budak, tetapi harta benda tuannya ada di dalam tangannya. Contohnya siapa? Yusuf. Saat Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, dia dijadikan budak di rumah Potifar. Semua harta benda Potifar adalah di bawah kontrol dari Yusuf. Ya, si pengurus ini tahu dengan baik bahwa tidak ada dari hal-hal yang ada di bawah kontrolnya itu adalah miliknya sendiri. Si pengurus tetap sadar bahwa yang dia kontrol itu, yang dia manage itu adalah milik tuannya. Ya, jadi dalam segala sesuatu yang ia lakukan, ia bertanggung jawab kepada tuannya dan kepentingan tuannya itulah yang harus selalu ia layani. Ya. Jadi kita orang Kristen, ya, murid-murid Tuhan harus selalu ada di bawah keyakinan bahwa tidak ada apapun dari harta benda kita, dari materi yang kita miliki, ataupun dari karunia yang kita miliki saat ini adalah milik Tuhan. Ya, tidak ada apapun yang adalah milik, tidak ada semua harta benda yang kita miliki, tidak ada yang milik kita sendiri. Karunia yang diberikan Tuhan itu bukan milik kita sendiri, itu adalah milik Tuhan. Ya, dan kita harus selalu menggunakan apa yang kita miliki itu bagi kepentingan Allah, sebagaimana fungsi pengurus yang sebenarnya. Dan kita juga tidak boleh lupa bahwa kita melayani, kita mampu melakukannya itu semua karena kekuatan yang dianugerahkan Allah kepada kita. Bukan karena kekuatan kita sendiri. Di ayat yang ke-11, 1 Petrus 4 ayat yang ke-11 di situ dikatakan, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah.
jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Ya. Bukan karena kekuatan kita dapat melayani Tuhan. Kita dapat melayani Tuhan semata-mata karena kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 3 ayat 5 mengatakan, dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Kesanggupan kita, kemampuan kita untuk melayani, kekuatan kita untuk melayani adalah pekerjaan Allah sendiri. Allah sendiri yang menyuplai kekuatan yang kita butuhkan untuk pekerjaan yang telah Ia berikan kepada kita untuk kita lakukan. Ya, Ia telah menetapkan setiap orang, pekerjaannya telah Dia tetapkan, dan Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan yang sudah Tuhan tetapkan. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, jika kita menyadari bahwa kita bisa melayani Tuhan itu semua karena karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melayani Tuhan, kita mampu melayani Tuhan itu semata-mata karena kekuatan yang dianugerahkan, kekuatan yang disuplai Allah kepada kita. Ya, sudah sepantasnya yang menerima kemuliaan adalah Allah sendiri. Jika kita melayani Tuhan dengan motivasi selain untuk memuliakan Tuhan, berarti kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya. Semua yang kita lakukan itu semua karena Tuhan. Tuhan yang melakukan segala sesuatunya melalui hidup kita. Dan biarlah kemuliaan hanya untuk Dia, bukan untuk kita. Lalu apakah kita tidak boleh menerima pujian dari orang lain? Ataukah orang lain tidak boleh memberikan pujian kepada kita? Bukan seperti itu. Ya. Kita boleh menerima pujian dari orang lain boleh memuji kita, tetapi saat kita menerima pujian dari orang lain, ya, biarlah kita katakan ini semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya bisa melakukannya, saya bisa membuat Anda memuji saya, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Biarlah pujian itu kita kembalikan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kemuliaan Allah bukan hanya harus merupakan tujuan pelayanan kita, saudara. Bukan hanya tujuan pelayanan kita untuk kemuliaan Tuhan, tetapi kemuliaan Allah adalah tujuan hidup kita. Kemuliaan Allah adalah tujuan dari setiap tindakan kita. Saat kita menyadari bahwa tujuan hidup kita hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan, apapun yang kita lakukan, baik itu di gereja, di rumah, dan dimanapun Tuhan tempatkan, kita akan berpikir bahwa apakah yang kita lakukan ini memuliakan nama Tuhan. Ya. 1 Korintus 10 ayat 31, di situ dikatakan, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita melakukan semuanya, kita dapat melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena kemuliaan Allah adalah tujuan hidup kita. Dan karena Yesuslah yang mempunyai kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-11 di situ dikatakan, Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Jadi saudara, marilah kita sebagai murid Kristus, kita memiliki kesadaran bahwa tiap-tiap kita telah diberikan karunia untuk melayani Tuhan. Selagi masih ada kesempatan, mari kita gunakan kesempatan itu, kita gunakan waktu hidup kita di dunia ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita juga harus sadar bahwa karunia diberikan Allah kepada kita berbeda-beda satu dengan yang lain, ya, sehingga kita tidak boleh bermegah diri ataupun kita minder, ya. Dan biarlah semua pelayanan kita hanyalah untuk kemuliaan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Roma 11 ayat 36 juga berkata bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersatu dalam doa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sekarang sadar bahwa Engkau sendiri yang memberikan karunia kepada kami. Tiap-tiap kami Engkau berikan karunia untuk kami mampu melayani Tuhan. Dan Tuhan, biarlah Engkau sendiri Tuhan yang memberkati kami, Engkau yang terus pakai hidup kami, supaya karunia yang kami miliki dapat kami optimalkan, dapat kami maksimalkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kiranya Engkau sendiri yang terus menanamkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Gerakan kasih Kalvari mendorongku tiap hari. Dia cari domba sesat, bawanya kembali, api mezbah yang membara, bangkitkan kasih semula. Isi dunia ini Injil yang murni. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera. Peliharalah akan firman-Nya. Layanilah Dia sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Jadilah saksinya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami persilakan untuk duduk dan saat teduh. Amin. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu ke hadapan salib, serahkan diri-Mu, kirimlah terang-Mu, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat.
umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita, jemaat kita undang untuk bangkit berdiri. Kami segenap penata layanan ibadah new normal 16 Agustus 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Berdoalah agar kasih-Nya tersebar, kirimlah terang-Mu, dan mahkota mulia sedang menanti. Kirimlah terang-Mu, kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah terang-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kita mendengar seruan dari jauh, kirimlah terang-Mu. Ke hadapan salib serahkan dirimu, kirimlah terang-Mu. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua. Kirimlah terang Injil Tuhan pada umat semua.